Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firsinisha Evana Natania dari Prodi Ilmu Komunikasi NPM 21043010283. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi dan sejarah ilmu komunikasi. Dimulai dengan pengertian, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin cum dan unit, yaitu suatu bilangan yang berarti satu. Sehingga, kata komunikasi berarti membagikan sesuatu, membicarakan sesuatu, memberitahukan, dan bercakap-cakap serta bertukar pikiran. Lalu apa saja ciri-ciri komunikasi? Yang pertama, publik, yaitu prosesnya ditentukan dan dipengaruhi oleh publik. Yang kedua, persuasif, bertujuan mengubah sikap atau tingkah laku orang lain. Dan yang terakhir, terjadi dalam waktu yang segera. Lalu, bagaimana dengan sejarah komunikasi? Sejarah komunikasi sebenarnya sama dengan peradaban manusia, yaitu berawal sejak diciptakannya Adam dan Hawa di muka bumi ini. Ditampilkan di sana bahwa ada dua alat yang digunakan untuk berkomunikasi pada zaman prasejarah, yaitu sinyal asap dan juga drum. Menurut Everett M. Rogers, dalam bukunya Communication Technology, The New Media in the Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon, bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian, atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Kita beralih kepada komunikasi modern. Pada tahun 1837, Samuel F. B. Morse berhasil menemukan telegraf. Telegraf ini digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Penemuan telegraf ini menjadi cikal bakal dimulainya era komunikasi modern. Lalu bagaimana dengan sejarah komunikasi di Indonesia? Salah satu media yang digunakan untuk penyampaian komunikasi di Indonesia yang pertama kali adalah surat kabar. Sejak berkembang pesat pada abad ke-17, popularitas surat kabar yang dibawa oleh masyarakat Eropa sangat berkembang dengan pesat. Tahun 1740, media cetak berbahasa Belanda mulai beredar di Indonesia. Tahun 1800, surat kabar mulai diambil alih dan diberikan dalam bahasa Melayu oleh Seromplet Melayu di Semarang. Selanjutnya ada sejarah ilmu komunikasi. Menurut perkembangan ilmu komunikasi, menurut pendapat Onong Ujana Effendi, perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama retorika, yang kedua publicistic wissenschaft, dan yang ketiga adalah ilmu komunikasi. Retorika merupakan salah satu ilmu yang digunakan dalam berkomunikasi yang sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Retorika berkembang dan dipelopori oleh beberapa ahli dan filsafat Yunani. Puncak perkembangannya yaitu ditandai dengan munculnya Demosthenes dan Aristoteles. Dan yang kedua ada publicistic wissenschaft. Istilah ini muncul dari hasil telaah para ahli sekitar abad ke-19. Dan ilmu ini berkembang di beberapa negara dan semuanya berarti ilmu persurat kabaran. Ilmu ini sering muncul seiring dengan berkembangnya teknologi cetak yang cepat dan sangat luas, dan mengakibatkan pengaruh mesin cetak yang mampu memproduksi lebih banyak buku-buku dan surat kabar dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi merupakan tahap akhir dari perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu ini tidak hanya membahas komunikasi massa, melainkan juga ilmu komunikasi yang lebih luas, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, komunikasi organisasi, antar budaya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia?
perkembangan ilmu komunikasi yang sangat luas di negara menyebabkan Indonesia juga berkembang dalam bidang komunikasi. Hal ini terbukti dari penggunaan istilah yang dahulunya menggunakan kata publisistik, kemudian berganti istilah menjadi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi bisa dibilang merupakan jurusan tertua yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebutan jurusan ilmu komunikasi baru dikenal pada tahun 1970-an, sementara sebelumnya populer dengan sebutan jurusan publisistik atau jurnalistik. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah ilmu komunikasi dan sejarah komunikasi. Terima kasih.